Umpamane kok Kanjeng Nabi sing liwat teng syair nih gini. Mereka bukan cuma sekedar memotong jarinya, hatinya yang dipotong. Wasahbu zalikha law ra'ayna jabinahu. Syair ini. Ini kalau panjenengan bisa lihat di kitab Al-Insanul Kamil. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki menulis kitab namanya Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna, yang paripurna. Ada syair di situ, wasahbu zalikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'al qulubi la atharna taqti'al qulubi. Masya Allah. Seandainya wanita-wanita yang dikumpulkan oleh Zulaikha ketika memandang Nabi Yusuf, ibu-ibu PKK itu ya, waktu dikumpulno kongkon mandeng Nabi Yusuf kongkon nyeliwer tok, mung nyeliwer ngoten tok. Lah itu masing-masing kan dikasih tufah, apel ya, sama pisau. Begitu Nabi Yusuf lewat, mereka yang tadinya mau ngiris apel tufah malah yang diiris-iris jarinya. Ya. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Sampai ndak kroso drijine sing diketok. Iku sing ndak ono apa-apane dibandingno Kanjeng Nabi. Umpamane kok Kanjeng Nabi sing liwat teng syair nih gini. Mereka bukan cuma sekedar memotong jarinya, hatinya yang dipotong. Bukan jarinya yang dipotong, hatinya yang dipotong. Tidak ada lagi sudah. Berapa banyak orang hanya karena memandang Kanjeng Nabi langsung menjadi iman. Panjenengan semerap Amr bin As itu ketika dia Islam, dia bilang apa? Dulu wahai Rasulullah, wajahmu bagi saya adalah abghadul wujuh, wajah yang paling saya benci. Tapi setelah masuk Islam, wajahmu menjadi ahabbul wujuh, wajah yang paling saya sukai. Itu Sayyidina Muhammad. Itu pun masih belum ditampakkan hakikatnya, ya. Karena jamalnya Kanjeng Nabi, kalau Nabi Yusuf itu gantengnya membuat wanita tertarik. Ya. Jadi iftatana bijamalihi an-nisa. Wanita itu bisa tertarik melihat keindahan Nabi Yusuf alaihissalam. Cuman awakmu masih jenenge Yusuf. Ndak menarik blas oleh jenenge tok, gak cocok kadang-kadang. Sampai dibelani ngamalno pengasih macam-macam. Masih maca iku ya gak kira mandi nek awakmu ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jamalnya mutawwajun bil mahabah. Jamalnya Kanjeng Nabi, keindahannya, kegantengannya Kanjeng Nabi, kecakapannya Kanjeng Nabi itu oleh Allah Ta'ala dilapisi dengan haibah, dengan kewibawaan, sehingga orang itu sungkan,
Tidak mampu memandang Kanjeng Nabi itu, padahal masih ditutup loh sama Allah, belum dibuka semuanya hijabnya, belum dibuka semua. Itu sahabat aja tidak mampu memandang lama-lama, sehingga diriwayatkan sahabat itu kalau sudah di hadapan Kanjeng Nabi itu tertunduk, seakan-akan di atas kepalanya itu dihinggapi burung, menunduk mereka. Bahkan nek umpamane kok ono manuk mencol ora miber, saking antengi, nunduk karena segan, sungkan, dan mereka tidak mampu. Kan dulu kan, makanya sampai orang-orang Quraisy itu dulu kan membayar tukang syair karena sudah berbagai upaya dilaksanakan untuk mencegah dakwanya Nabi Muhammad, tidak mampu. Akhirnya mereka membayar satu tukang ahli syair untuk membuat satu gambaran, menggiring opini dengan syair. Karena waktu itu, zaman itu kan syair itu bisa membentuk opini. Orang yang paling jago syair dibayar untuk membuat syair menjelek-jelekkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata apa yang terjadi? Justru ketika dia memandang dari kejauhan Kanjeng Nabi SAW, dia berbalik, malah saya tidak sanggup untuk membuat syair menjelekkan orang ini. Justru malah ngelem wajahnya Kanjeng Nabi. Belum pernah saya melihat orang yang wajahnya seperti ini indahnya. Ya. Akhirnya ya itulah yang terjadi ini. Sebenarnya mau kita sempurnakan tapi sudah maghrib ya, harusnya tadi sebelum maghrib sudah selesai, malah kebabas nih. Okay? Sampai di sini insyaallah kita teruskan di pertemuan yang berikutnya, masih di fasal yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita baca satu kali saja sholawatnya Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah.